balik lagi bareng Budika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini aku bakalan mengunjungi sebuah kedai kopi. Kedai kopinya nggak jauh dari Biji Hitam, jadi ini kedai kopi tetangga, salah satu teman juga yang punya. Mereka ada di Tugu Perjuangan Brastagi, seputaran Brastagi. Jadi kedai kopinya ini tepat berada di tengah kota Brastagi. Nama kedai kopinya Kopita. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Saksikan terus videonya. Ini dengan gramasi kopinya dising dan bersih. Biasanya Ada kafenya, perkapingan penabang terhadap Oke teman-teman, langsung kita masuk ke dalam. Kita temui salah satu baristanya, namanya Inal. Inal ini teman juga sih, dia udah cukup lama juga jadi barista di Brastagi. Oke yuk, langsung kita masuk ke dalam ya. Nal, mana bang? Jadi ini Inal, salah satu baristanya Kopita. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Inal seputaran perkopian Brastagi. Gimana geliatnya, gimana peminumnya, segala macam. Dan kita pesen dulu. Nal, apa kira-kira yang enak kok malam-malam gini? Kalau abang mau kopi, cocoknya yang manis-manis loh bang. Manis-manis kopinya ya? Boleh juga, apa itu kira-kira? Ada sebenarnya menu yang yang paling banyak dipesan orang lah, bukan yang bisa bilang paling enak enggak. Bukan yang paling enak sih, sebenarnya semua enak kopi ya kan. Cuman yang paling sering dipesan orang, namanya itu Sanger Premium. Sanger Premium? Jadi dia itu kental manis, kopi dikasih creamer. Oh, pakai creamer ya, sangernya? Ya. Oh, boleh lah, satu lah Pak Sanger ya. Oke bang. Ini bang. Ini ya? Sanger Premium ya? Iya, Sanger Premium. Jadi ini salah satu minuman yang paling banyak lah dipesan di sini. Paling sering dipesan lah. Kalau soal paling enak kan kita nggak tahu. Iya, relatif ya. Kita rasain dulu ya, Sanger Kopita. Ini kopinya pakai kopi apa, Nal? Kami pakai Arabica bang. Pakai Arabica? Iya. House blend? House blend, ya blend diproses aja. Oh. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini aku udah bareng Inal dari Kopita. Jadi Inal ini salah satu barista di Kopita. Kalau boleh tahu, Kopita udah berapa lama nih, Inal? Sekitar 4 tahun loh bang. Kopita 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Dan prospeknya gimana menurutmu? Ya kalau ditengok dari tempat aja loh bang, ya alhamdulillah menjanjikan loh bang. Ya ada di pusat kota juga kalian ya kan? Aku tadi lihat-lihat juga ada beberapa kopi nih. Jadi Kopita produksi roast bean juga untuk dijual keluar. Iya roast bean bang, hanya roast bean. Itu kopi karo semua? Kopi karo semua. Kami dari awal buka ini sampai sekarang memang belum ada niat jual kopi dari luar tanah Karo. Pokoknya semuanya yang kami jual sini Karo. Dari desa mana aja yang dijual? Kami lebih sering dari desa Tanjung Barus, dari desa Jumbaraja, desa Singa sama Barusjaya. Oh, jadi itu ya. Itu tadi yang disebutin Inal, bagi teman-teman yang belum tahu, itu nama-nama desa di Tanah Karo. Jadi begitu juga kami di Biji Hitam juga produksi beberapa desa dari Tanah Karo dan mereka juga. Aku lihat ada mesin roasting nih. Mesin roastingnya lumayan besar, mesin roasting orang ini. Ini salah satu pertanyaan yang harus aku tanya. Itu pakai Madmax 5 kilo ya? Iya bang. Berarti kan Kopita nih produksinya besar nih. Karena kapasitas 5 kilo. Kalau boleh aku tahu, Kopita bisa ngabisin kopi berapa sih? Kalau sebulan lah. Kalau kalau untuk kami sendiri pribadi, kami per hari itu habisnya cuma 1,5 kilo lah per harinya. Itu harian ya? Hariannya. Jadi kalau untuk dikirim keluar itu kan relatif juga, relatif lah bisa dibilang. Jadi bisa kalau dihitung-hitung 1 bulan itu kami paling habis cuma 50 kilo lebih lah.
Untuk total keseluruhan? Untuk espresso aja. Untuk espresso aja? Harus minus brand kami aja. Kalau jual keluar? Nggak termasuk juga 50 kilo, karena kami juga ngirim ke kayak ke Rantau Parapat. Oh, ada langganan juga ya, beberapa ya? Kafe juga. Udah 4 tahun juga nih ya, Kopita buka kan. Menurut Inal gimana nih perkopian Brastagi? Atau ya terserah sih mau bahas dari sisi mananya ya, mau peminumnya, petaninya, kafe-kafenya, atau makin banyaknya pertumbuhan kafe. Kalau menurut Inal gimana? Ya kayak yang Abang bilang terakhir ya, pertumbuhan kafe lah. Ada sih banyak kawan yang belakangan ini ku tengok buka kafe ya kan. Nah. Cuman ya sorry lah ya, masih kurang silaturahmi ke mahasiswanya. Misalnya kalau misalnya dia buka kafe, apa salahnya ngundang-ngundang kita gitu, sharing-sharing ke kita. Ini enggak, mereka buka ya udah buka aja gitu. Jadi kita nggak tahu orang itu jualan apa. Sebenarnya gitu. Oh. Makin banyak yang buka, menurut Inal gimana? Makin banyak yang buka kedai kopi, menurut Inal gimana? Ya bagus lah Bang, rezeki kan masing-masing gitu. Jadi tiap hari orang itu nggak harus melulu ke Kopita, bisa selang-seling ke tempat kedai kawan yang lain. Nggak masalah sih mau sebelah ini Kopita orang buka kafe pun aku nggak, kami ya nggak masalah gitu. Pasarnya Kopita sampai segmen mana nih? Apakah orang kantor atau apalah pun gitu, pasarnya di mana nih? Atau anak muda, orang tua? Dari awal kami buka itu kami kebanyakan lokal Bang. Orang lokal sini ya? Itu pas masih apa sama bule. Nah, kami dulu sering bule sebelum ada pandemi. Sebelum pandemi bule ya? Bule kami pokoknya bisa dibilang rindu kali lah sama bule. Karena tiap hari itu wajib ada bule minimal 10 orang kemari. Dan orang itu pasti kalau udah sekali datang kemari, besoknya pasti datang lagi kemari. Kalau pandemi Nal udah hampir setahun ini, menurut Inal di mana nih? Ya semua pasti ngerasa kesusahan kan karena pandemi. Maksudnya dari sisi perkembangan usahanya menurut Inal gimana? Apakah begitu terperosok atau masih oke atau gimana? Ya bisa dibilang walaupun kami jujur lah agak menurun sih Bang, tapi masih bisa bertahan, itu udah syukur dah. Terus Ninal, kalau boleh tahu nih, ini untuk informasi juga ya buat teman-teman yang nonton videonya. Modal awal berapa nih habis? Kalau modal keseluruhan maksudnya Bang? Iya, modal awal buka lah, modal awal buka. Wah, itu nggak hitung renov segala macam ya. Awal buka modalnya berapa nih? Untuk awal buka kan kami masih belum punya mesin roasting lah Bang ya. Jadi kalau bisa kisarannya kami awal buka itu cuman bermodal sekitar 80 jutaan. 80 udah semua kami 80 ya, termasuk dapurnya juga. 80 juta modal awal untuk semua set, semua sama mesin. Semua udah sama Bang. Ini juga. Tempat nyewa? Iya, kami ngontrak per tahun sama orang kantor pos. Kalau boleh tahu angkanya di angka berapa? 35 ke atas. Jadi 35 jutaan ya? Iya. Jadi kontraknya 35 juta per tahun ya, bukan per bulan. Modal awal mereka habis 80 juta. Kalau untuk barnya sendiri, tadi aku lihat Kopita pakai Oscar 2 sama Compact kedua. Oscar 2 Compact sama Latina. Kalau di bar habis berapa nih kira-kira? Kalau bar aja? Kalau bar aja paling sama per gelas juga ya. Iya, gelas paling 50 juta. 50 jutaan. Jadi bar 50 jutaan. Kalau nih kursi-kursi interior ini baru renov juga ya? Ya, kami dulu kursi kami nggak sebanyak ini. Paling kapasitas Kopita dulu paling semua cuma 20 orang. Ya. Itu udah penuh kali. Jadi kami renov untuk meja aja dulu kami habis sekitar 10 ke 20 lah. Oh, jadi 10 ke 20? Iya, renov kayu. Jadi untuk per meja dan per kayu-kayuan mereka habis sekitar 20. Kalau bisa itu ada mesin roasting lagi. Ya. Jadi mesin roasting 5 kilo itu berapa ya? 150-an lah ya. Dapat satu Innova lah kira-kira itu. Mesin roasting 5 kilo Mad Max itu sekitar 150 jutaan. Iya. Jadi itulah yang ada di Kopita isinya semua. Jadi teman-teman bisa jadikan referensi juga nanti kan. Jadi kalau mau buka tempat sekiranya seperti ini, kalau menurutku ya itu di angka 100 jutaan lah. Bisa. Ya, di angka 100 jutaan ya. Minimal itu bisa. Ya, jadi di angka 100 jutaan dengan sewa 35 juta tadi kata Inal per tahun. Jadi ini biaya operasional mereka untuk pembangunan Kopita dan renov sampai sekarang. Jadi teman-teman yang nonton bisa jadi angkanya di sini ya gitu. Jadi bisa jadi referensi juga nanti kalau mau buka kedai kopi.
Oke Nal, ini pertanyaan terakhir yang selalu aku tanyain sama temen-temen kopi lah, teman-teman kopi kalau aku berkunjung ke kafe mereka pasti aku tanya ini. Menurut Inal, kenapa orang harus datang ke Kopita? Nah, kenapa orang harus datang ke Kopita? Iya, kenapa dia harus ngopi di sini? Nah, salah satunya itu akses ke tempat kami ini dibilang gampang kali. Mau jam berapapun kalian datang, mau jam berapapun kalian pulang, masih banyak angkot lalu lalang. Terus parkir kami lebar. Tempat kami ya kalau bisa dibilang nggak ya lebar-lebar kali, cuman dibilang ya nyaman lah. Kopi kami pun pasti enak lah. Dan satu lagi yang harus kalian coba di tempat kami ini, yang dijual juga sama orang di Hitam, yaitu ini kopi susu namanya. Cold brew lah, cold white lah bisa dibilang. Dan di sini aku senangnya, aku paling senang kalau orang lokal panggil kopi lokal gitu. Jadi Kopita ini salah satu teman-teman kedai kopi yang selalu saling support lah dari dulu awal buka ya. Boleh promo-promo nih sama subscribernya Biji Hitam, mana tahu ada yang nyasar ke Brastagi ya kan. Yalah. Jadi dia harus wajib singgah. Jadi ini ada beberapa kopi dan roast bean, coba jelasin Al sama alamatnya di mana, bukanya sampai jam berapa. Oke, jadi kami di sini Kopita bukanya itu jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Itu buka kami setiap hari. Dan kami tutupnya cuma sebulan sekali aja. Jadi kami kalau kalian mau datang kemari, kami buka kok tiap hari kecuali di pertengahan bulan. Nah, jadi di Kopita itu kami ada jual cold brew, cold white juga kayak orang Hitam lah, karena ini kan lumayan banyak juga yang suka. Tapi ini kami belum ganti stiker ya. Ini namanya kopi susu. Ini harganya 25.000. Arabica juga Pak? Iya, kami pakai Arabica semuanya. Ini ada single origin atau bisa dibilang untuk V60 lah, untuk manual brewing lah bisa juga. Ada dari Tanjung Barus, Pulwas, itu kami jual harganya sekitar 90.000. Nah, ini ada ini yang jarang ada di kedai-kedai orang, itu reguler. Kenapa kami bikin reguler? Ini dia espresso tapi yang grade 2-nya. Harganya itu ini yang paling murah, harganya 40.000, 45.000 per 250 gram. Nah, inilah yang nomor 2, jadi cocok untuk kalian yang suka minum-minum yang kopi yang nggak terlalu mahal tapi pengen ngopi di rumah. Nah, inilah cocok untuk kalian bawa ke rumah. Alamat kami gampang kali sebenarnya. Kalau kalian nampak aja Tugu Perjuangan itu, kalian tengok ke seberang kalau kalian dari Medan, pas sebelah kantor pos. Kami berhimpitan antara PDAM Tirtanadi sama kantor pos, pas kami di tengah-tengahnya. Pokoknya paling kontras lah kami di situ. Patokannya kantor pos ya? Ya, patokannya kantor Jadi pos. ini Kopita ini berada tepat di sebelah kantor pos. Kantor pos itu ada di pusat kota Brastagi. Jadi teman-teman pasti nampak lah warna orange kantor posnya, sebelahnya Kopita. Ya. Oke teman-teman, itu aja video kali ini dari saya Dika, ngobrol bareng Inal dari Kopita Brastagi. Yang mau datang ke Brastagi harus singgah ke Kopita ya Nal? Wajib singgah ke Brastagi karena tempat kami paling dekat kalau kalian baru datang ke Brastagi. Jadi wajib singgah ke Kopita kalau datang ke Brastagi. Itu aja obrolan di video kali ini dari saya Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa didukung terus channel YouTube-nya biar bisa terus berkembang. Dan aku bakalan lebih sering nanti berkunjung ke kafe-kafe di Brastagi, ya kafe-kafe teman lah sekeliling di sini, biar yang nonton bisa dapat referensi tentang gimana desain interior mungkin, tentang gimana permodalan kafe mungkin, tentang alat-alat bar apa yang dipakai mungkin, tentang desain kursi meja mungkin. Jadi itu ya. Untuk video ini yang baik-baiknya boleh dipetik, yang buang-buang, yang buruk-buruknya boleh dibuang. Mungkin itu aja kali ini dari saya Dika dan Inal. Assalamualaikum.